Di Gus Mudar, oh ada Pak Iwan. Di Gus Mudar mau. Oh di bawah. Gus Ali Macan panggungnya Jawa Timur. Dulu istri saya itu sakit kanker. Yang saya minta nyunguk pertama kali itu beliau. Beb, istri saya kanker, Bu ya. Saya nangis betul waktu itu. Saya sowan kepada Abah. Saya dikasih air putih, kemudian didoakan. Lah masa orang-orang seperti ini, Wahabi kok nggak percaya gitu. Saya itu Bu ya, marah betul ketika saya lihat di YouTube yang mengatakan air doa kiai atau air bekas minum kiai itu tidak ada berkahnya, dan saya tersinggung waktu itu apa? Yang jadi video klipnya itu Mbah Maimun Zubair. Nangis betul saya waktu itu. Di Gus Mudar, oh ada Pak Iwan. Di Gus Mudar mau. Oh di bawah. Gus Ali Macan panggungnya Jawa Timur. Dulu istri saya itu sakit kanker. Yang saya minta nyunguk pertama kali itu beliau. Beb, istri saya kanker, Bu ya. Saya nangis betul waktu itu. Saya sowan kepada Abah. Saya dikasih air putih, kemudian didoakan. Lah masa orang-orang seperti ini, Wahabi kok nggak percaya gitu. Saya itu Bu ya, marah betul ketika saya lihat di YouTube yang mengatakan air doa kiai atau air bekas minum kiai itu tidak ada berkahnya, dan saya tersinggung waktu itu apa? Yang jadi video klipnya itu Mbah Maimun Zubair. Nangis betul saya waktu itu. Kalau video klipnya Cangkem Miftah ya gak ada masalah lah gitu. Apa sih gitu? Tapi ini Mbah Maimun. Saya kemudian jadi ingat ketika Imam Malik bermimpi ketemu Rasulullah Muhammad SAW, dan di dalam mimpi itu Rasulullah nitip salam untuk santri beliau yang namanya Imam Syafi'i. Imam Malik melihat Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, "Baligh salami ila Syafi'i." Sampaikan salamku kepada Imam Syafi'i muridmu. Begitu bangun, Imam Malik ngutus santri untuk sowan kepada Imam Syafi'i. Pak Kiai, dapat titipan dari gurumu Imam Malik. Apa nak? Tadi malam beliau bermimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi, dan beliau nitip salam untukmu wahai Imam Syafi'i. Begitu bungah dan bahagianya Imam Syafi'i. Kemudian dia jelas, wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Jubah terbaik yang dipakai oleh Imam Syafi'i diberikan kepada santri ini. Nah, hadiah untuk kamu. Makanya semua yang saya pakai ini rata-rata hadiah dari para kiai. Ini dari almarhum Ki Entus Susmono, Bupati Tegal. Kenapa kemana-mana saya pakai? Karena beliau sudah nggak ada. Saya berharap kalau ini pengajian ada kebaikannya, almarhum Ki Entus mudah-mudahan mendapatkan jariahnya. Amin. Makanya kalau bapak-bapak pengen mendapatkan jariah dari saya besok ya ngasih apa gitu kira-kira. Akhirnya apa? Jubah ini dibawa pulang. Imam Malik melihat santrinya bunga bahagia, bertanya, kenapa kamu bahagia nak? Bagaimana saya tidak bahagia Kiai? Saya dikasih hadiah jubahnya Imam Syafi'i. Coba, murid kalau dikasih sesuatu barang oleh Kiai itu pasti senengnya minta ampun. Maka pemberian dari Kiai-Kiai saya itu beruntung banget. Mbah Yai bin Ploso 2 bulan sebelum meninggal karena beliau COVID, saya ditelepon, kamu ke Ploso? Nggih Bah, saya ke sana. Karena waktu itu Abah Ali, Mbah Yai Dimyati Rois Al-Fadlu wal Fadilah Kendal sakit. Istri beliau telepon saya datang, alhamdulillah Mbah Dim itu sembuh Pak. Kenapa? Karena ternyata Mbah Dim itu setiap hari nonton YouTube-nya Gus Miftah. Saya kadang-kadang malu, aku batin. Lah pas Abah Dim nonton mersani, aku pas misuh kepiye. Nah,
Gus Alam, putranya itu kadang-kadang nakal. Godani Abah Din. Diganti YouTube-nya Gus Baha, guru kita semua itu. Abah Din bilang apa? Ojo diganti Gus Baha. Lah kaya Gus Baha aku wis iso. Lah kaya Gus Miftah aku ra iso. Kan nggak mungkin Mbah Din miso itu kan nggak mungkin. Abah Ali kalau ingat halnya Mbah Wahab Hasbullah pas pandemi tahun 2021. Ada Presiden Jokowi, ada Pak Kiai Said waktu itu masih Ketua Umum PBNU, ada Pak Kiai Mustamar Marzuki, para kiai-kiai sepuh. Saya didhawuhi, disuruh ngaji. Tak mati, Pak. Kiai-kiai kumpul semua, Bu ya. Malu saya. Waduh, ini cilaka. Akhirnya ngaji hampir 1 jam. Saya nahan, ngempet imsak. Tidak misuh sama sekali. Singkat cerita selesai ngaji, Kiai Hasib, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras, datang kepada saya marah, Bu ya. Gus, aku gelo karo awakmu. Aku marah sama kamu. Waduh, saya waktu itu batin salah saya di mana? Habis ini saya. Di hadapan para kiai. Aku gelo karo awakmu, marah sama kamu. Wonten dawuh Kiai, aku gelo karo awakmu. Mosok ngaji sak jam belas orang misuh. Ngomong berkah tadi itu sebelum kita lanjutkan. Akhirnya Imam Malik minta jubahnya Imam Syafi'i yang dibawa oleh muridnya. Sini aku pinjam jubahnya. Untuk apa Kiai? Saya akan mencuci jubahnya Imam Syafi'i dan bekas air cuciannya akan saya minum. Sang santri bertanya, Kiai, Imam Syafi'i itu kan murid Anda. Kenapa Anda mencari berkah dari muridmu? Apa jawaban Imam Malik? Ini bukan manusia biasa, sampai Rasulullah saja nitip salam kepada beliau. Masya Allah. Lah orang-orang sekarang air putih didoakan, yang profesor Jepang saja percaya ini ada khasiatnya. Kok dikatakan gak ada dasarnya? Ini kan ngawur, Pak. Makanya ibu-ibu kalau sowan kiai biasakan bawa air putih. Sekarang repot. Buya Rozi, saya itu kan kalau Sabtu Legi malam Minggu pagi ada pengajian rutin di pondok, puluhan ribu orang. Habis asar saya ada waktu untuk nerima tamu. Tamu itu kalau datang tidak ada yang minta barokah doa, barokah selfie. Nah ini loh. Ini. Saya mikir kalau sowan kiai minta doa itu ada sanatnya. Tapi kalau ketemu kiai minta selfie itu nggak ada sanatnya, repot saya. Minta selfie. Kemarin tamu jauh dari Batam datang ke Jogja. Datang. Naik pesawat. Kaget. Ini saya cuma cek sound bagus apa enggak gitu. Ternyata soundnya bagus banget ini. Itulah bedanya saya dengan Buya Ar-Razi. Buya Ar-Razi itu menang alim. Saya menang gila itu. Apa loh Buya? Dulu Mbah Tim itu menyemangati saya dengan kalimat ini Buya. Qalilum minal yakin khairum min kasir minal ilmi wal amal. Waktu saya dihajar habis-habisan waktu itu. Ya saya itu senang. Dianggap gak alim itu memang saya tidak alim itu loh. Tapi kalau Abah Ali dulu bilang apa? Serapopo le ra ngalim. Kue ra ngalim cangkemmu payu. Oke wong alim cangkeme ra payu. Nah itu Abah Ali, itu Abah Ali. Bagaimana saya tidak bersyukur Bu ya, di tengah-tengah kekurangan saya yang memang pas-pasan. Hari ini sudah lebih dari 250 orang masuk Islam melalui saya. Saya ke Taiwan, pengajian bersama TKI di Taiwan. Baru naik 30 menit Pak. Ada 5 orang, 4 orang Taiwan, 1 orang Indonesia. Begitu naik panggung dia mengatakan apa? Gus Miftah, I will to be a Muslim. Saya tanya, oh, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. Saya bilang, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Manduk-manduk kayak paham-paham sok-sokan. Kayaknya manduk-manduk. Emang kamu ngerti? Aku saja kagak. Dia bilang begini sama saya pengen masuk Islam. Saya tanya, Anda tahu nggak Islam itu apa? Oh no, saya tidak tahu, tidak pernah tahu Islam itu apa. Saya tanya, kalau kamu tidak tahu Islam itu apa, kenapa kamu pengen masuk Islam? Jawabannya apa coba? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu asik. Gitu. Saya tuh kadang-kadang mikir,
Kenapa ya kok orang-orang itu kalau masuk Islam ke tempat saya? Kemarin malam minggu datang dari Magelang. Kamu pengen masuk Islam? Iya. Kamu kenal Gus Miftah dari mana? Dari TikTok. Ya Allah itu. Dari TikTok ada hidayah gitu. Ini orang dari TikTok ada hidayah lah, kamu dari TikTok ditanya malah jawab, kamu nanya. Ya kalau mau viral tuh kayak Habib, kayak Buya Ar-Razi loh, viral karena prestasi, viral karena ilmu. Lah sekarang kan kebanyakan apa Pak? Viral karena sensasi. Masa kayak kejadian di Surabaya cewek kebaya merah diupload, diposting, viral. Dan celakanya saya pas nonton gitu loh. Karena FYP Pak gitu loh. Kalau yang FYP Buya Ar-Razi kan asik kajiannya. Ini pas kebaya merah. Maka sejak saat itu saya punya prinsip, gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Pak Iwan, kebaya Abah Ali tanya, kebaya merah itu apa ya? Nah. Maka saya meyakini keberkahan itu, keberkahan dari beliau, keberkahan dari Mbah Dim. Contoh lagi yang kecil ini, kita kalau ngomong barokah, yang artinya ziyadatul khair wal mahabbah ini, menurut Habib Lutfi. Saya itu dari miskin Bu, nggak punya apa-apa tahun 2000 sekian. Setiap ketemu Habib Lutfi dipanggil dari jarak jauh, juragane teko. Saya miskin nggak punya apa-apa dipanggil juragan. Setiap kali saya datang, juragane teko, juragannya datang. Padahal saya nggak punya apa-apa. Dan ternyata ini betul-betul berkah Pak. Saya dulu kalau mau sowan kiai, uang 50.000 untuk salam tempel tabarukan kepada kiai kadang-kadang utang Bu. Makanya kenapa saya marah betul ketika ketua umum partai ngomong soal salam tempel kepada kiai waktu itu. Ini nggak ngerti berkah orang ini, akhirnya dipecat. Karena nggak dapat berkahnya kiai, dipecat. Waktu itu saya punya uang 50.000, saya andilau antara dilema dan galau. Anak saya usia setahun, banter-banterin nyusu. Saya mau sowan ditimbali Habib Lutfi ke Pekalongan. Pilihannya dua, uang 50.000 itu untuk beli susu anak saya, atau untuk tabarukan sowan guru saya. Akhirnya saya bilang sama istri saya, Beb, sorry, saya romantis Bu. Loh, saya punya prinsip loh. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Saya harus ngomong itu. Tahu kenapa? Karena direkam kamera. Ketahuan bojoku mate aku. Alah rasa guyang-guyu. Sahebat-hebate wong lanang. Halah. Saalim-alime kiai, digetak bojone goblok dadak tak kandhani. Karena Buya Ar-Razi apaan Buya? Perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya sih jilbabnya kuning biasanya itu. Nah, waktu itu saya bingung, bilang sama istri saya, Beb, saya mau sowan Abah Lutfi ini punya uang 50.000. Susunya anak nanti saja ya. Gitu Bah, iya. Abah mau ke Pekalongan, iya. Saya naik bis ke Pekalongan. Saya hanya bermodal uang tabarukan 50.000 salam tempel. Beliau manggil saya, juragannya datang. Akhirnya saya pulang ke Jogja Pak. Lihat wajahnya orang alim itu kan, Masya Allah. Udah ayem saya. Nggak usah ngomong apapun sudah ayem. Akhirnya kemudian saya pulang, malam itu Pak, anak saya nangis kadang-kadang nggak punya susu. Akhirnya yang terjadi apa? Malam itu saya rebutan susu dengan anak saya. Lo kan dulu yang viral Abah Ali juga terkait susu. Mungkin Habib Anis sama Buya Ar-Razi mikir, ini kok ada makhluk kayak gini.
Nah, soal keberkahan dari mbah saya tadi itu. Izin Abah Ali. Miftah Maulana Habibur Rahman. Coba Anda hitung. Pas nggak 18 sampai mbah saya. Miftah Maulana Habibur Rahman. Muhammad Muradi. Muhammad Boniran. Kiai Usman. Jalal Iman. Karyonawi. Madarum. Kiai Ilyas. Muhammad Besari yang makamnya di Ponorogo. Muhammad Besari. Jetis, leres bah. Muhammad Besari ini punya bapak, makamnya di Caruban, namanya Anom Besari. Lah, Habib Anis, Anom Besari ini punya istri Sarifah. Dinikah sama Ahwal, mbah saya Ahwal. Itu kenapa di belakang. Nah, Kiai Anom Besari yang makamnya di Caruban punya bapak namanya Kiai Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang. Punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Susuhan Wirasmoro. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijoyo. 18 terah tumirah. Dari saya, sampai saya. Kenapa kok saya malu? Mbah Muhammad Besari ini punya anak 9. Anak nomor 7 namanya Kiai Ilyas, mbah saya. Kiai Ilyas itu punya anak 3. Satu Nyai Madarum, kemudian Kiai Hasan Besari. Top-topnya Ponorogo itu Tegasari, zaman Kiai Hasan Besari. Tapi mohon maaf, kalau Anda mengatakan Ki Ageng, itu bukan Hasan Besari, tapi Muhammad Besari. Yang kemarin PWNU bikin istighosah di makam mbah saya itu. Saya malu kenapa? Mbah Hasan Besari itu ketika mimpin pesantren di Tegasari, santrinya hampir 20.000. Dia punya murid top. Pujangga Keraton Solo, Ronggo Warsito. Punya murid top. Siapa? Ontowiryo. Anda tahu siapa nama komplit Ontowiryo? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Kenapa saya malu? Mbah saya muridnya Pangeran Diponegoro, Ronggo Warsito. Lah Miftah muridnya begenggek. Kan aku malu. Baina sama wasumur sat gitu loh. Perbandingannya ini loh. Malu saya. Walaupun saya punya alasan. Waktu itu Buya, lokalisasi di Jogja itu merisaukan tahun 99. Ini banyak PSK-PSK yang curhat sama saya. Saya tinggal di masjid. Waktu itu saya jadi James Bond. Jaga masjid dan kebun. Kebetulan kampung saya ini kampung preman. Jadi banyak anak-anak lokalisasi yang wirawiri. Akhirnya waktu itu saya putuskan untuk masuk ke dunia itu. Saya juga punya dasar, Pak. Kula saya ini dakasura rohuso ilal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak itu pasti murah kecuali adab. Adab semakin banyak harganya semakin mahal. Tapi kalau kita mau jadi yang mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Makanya kenapa emas lebih mahal dibandingkan batu? Karena jumlah batu lebih banyak dibandingkan emas. Kalau sedikit langka, antik harganya mahal. Kiai itu banyak. Coba di sini ada Buya Ar-Razi, ada Abah Ali, ada Bib Anis, semuanya. Kiai itu banyak. Tapi yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Loh lah ngawur kiai lonte ngawur kayak. Kiai larang. Apaan lonte? Wes angel ini. Kok geting aku? Orang yang dukung saya siapa? Abah Lutfi, Mbah Demyati, termasuk beliau. Lanjutkan nak, termasuk Mbah Maimun. Lanjutkan le, nggak apa-apa. Sini ya, main ranu, selawatan dhisik ya. Dijawab sing banter. Bapak NU Ibu Mus. Boyo semangat, Mina Bali. Mesti met. Bapak NU Ibu Mus.
Kakang Ansor ade fatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat berkat sing dipikir. Tapi yo ana bener iki lho. Ibnu Hajar Al Asqalani itu kan mengatakan begini. Zikra yaumil wafat ba'dil auliya wal ulama la yanhahu syariah. Kenapa? Dia mengatakan memperingati hari kematian para ulama, sebagian ulama dan aulia itu boleh-boleh saja karena la yanhahu syariatul ghura, karena memang tidak melanggar syariat. Ternyata alasan dia ada 3. Yang pertama minha ziyaratul kubur wa tasadduqu bil ma'akili wal masyarib. Karena di dalamnya ada sedekah makanan dan minuman. Jadi lah jenengan jawab berkati ya lumrah gitu. Nganti rupane kaya takir kabeh gitu ya Allah itu. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala Ini syairnya untuk seluruh orang Indonesia, tidak hanya untuk orang NU. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Kabeh akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Amin. Kabeh akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala sayyidina Habibullah salatullah salamullah ala sayyidina Habibullah. Bumi solawat kerawuan Gus Miftah, Abah Ali lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah.